Suami, ulang Atala. Jadi selama ini kau sudah menikah? Kembali Atala bertanya dan Miranda menganggukkan kepalanya pelan. Miranda mengangkat pandangannya menatap Atala yang berdiri di ujung tempat tidur yang kini ia tempati. Aku mohon pada Anda untuk merahasiakan tentang hal ini dari siapapun, termasuk kedua orang tuaku, pinta Miranda dengan wajah memelas. Apa maksudmu? Jangan bilang selama ini kedua orang tuamu pun tak mengetahui pernikahanmu. Melihat diamnya Miranda, Atala pun sudah tahu akan jawaban dari pertanyaannya. Bagaimana bisa kamu menikah tanpa sepengetahuan kedua orang tua kamu, Miranda? Kini Atala bersikap layaknya seorang kakak pada adik perempuannya. Mengingat Miranda merupakan juniornya dulu di kampus dan mereka cukup dekat. Sebenarnya bukan hanya dengan Miranda, tapi dengan Gita dan juga Rahma pun Atala cukup dekat. Bukannya menjawab, Miranda juga terlihat terisak dalam tangisnya, dan itu membuat Atala tak tega melihatnya. Atala mendekat ke arah Miranda lalu mengusap lembut puncak kepala Miranda. Apapun alasannya, aku harap pernikahan yang kini sedang engkau jalani berjalan dengan baik. Tutur Atala penuh harap. Miranda diam saja, ia tidak berniat merespon ucapan Atala. Karena ia sendiri bingung dengan pernikahan yang kini ia jalani. Aku juga berjanji akan merahasiakan hal ini dari siapapun termasuk kedua orang tuamu. Karena aku rasa aku pun tidak berhak atas itu, lanjut Atala. Sekarang sebaiknya hubungi suami kamu, agar dia segera mengetahui kabar ini. Gelengan kepala Miranda mampu memancing kerutan di dahi Atala. Tidak perlu, Kak, sanggah Miranda. Kini ia tak lagi menggunakan bahasa formal seperti sebelumnya pada Atala. Kenapa? Atala semakin tidak mengerti dengan jawaban Miranda. Miranda hanya diam saja, tidak menjawab pertanyaan Atala akan alasan mengapa ia tidak ingin menyampaikan kabar kehamilannya pada sang suami. Sekarang sebaiknya kau jujur padaku. Siapa sebenarnya pria yang telah menikahimu? Miranda masih diam saja seraya menunduk, dan Atala yang melihat itu menghela nafas berat dibuatnya. Maafkan aku, Miranda. Jika kau tetap tidak mau mengaku siapa sebenarnya pria itu, dengan terpaksa aku tidak bisa menepati janjiku untuk tidak mengatakan tentang pernikahanmu pada kedua orang tuamu. Mau tidak mau terpaksa Atala menggunakan kedua orang tua Miranda sebagai senjata agar Miranda bersedia jujur padanya. Jangan, Kak. Aku mohon jangan. Wajah Miranda terlihat semakin memelas. Sebenarnya Atala sangat tidak tega melihatnya. Namun mau bagaimana lagi? Ia juga tidak ingin sampai Miranda menderita sendirian, apalagi dalam kondisi hamil. Karena sejak awal ia sudah menaruh curiga jika ada yang tidak beres dengan pernikahan Miranda. Maka jawablah, siapa sebenarnya pria itu? Cecar Atala. Tuan Andeas Pratama. Dengan berat hati pada akhirnya Miranda pun terpaksa mengatakan siapa sebenarnya pria yang telah menikahinya kepada Atala. Apa? Kedua bola mata Atala melebar sempurna mendengar pengakuan Miranda. Bagaimana mungkin kau bisa menikah dengan pria telah bersikap begitu kasar padamu, Miranda? Kata Atala tidak habis pikir. Atau jangan-jangan pria itu mengancammu agar bisa menikah dengannya? Tebak Atala dengan tatapan curiga. Kabar tentang Miranda dituntut oleh pihak keluarga pasien cukup santer beredar di kalangan rekan kerjanya termasuk Atala. Apalagi saat itu Atala sendiri yang membantu Miranda untuk lepas dari Andeas. Ketika pria itu mencekam erat kerah baju Miranda. Diamnya Miranda semakin meyakinkan Atala akan dugaannya. Kau memang bukan adik kandungku Miranda, tapi aku sudah menganggapmu layaknya adik kandungku sendiri. Lalu bagaimana seorang kakak tega melihat adiknya dalam kondisi seperti ini? Lanjut Atala setelah mengusap wajahnya dengan cukup kasar. Sedikit demi sedikit Atala semakin paham akan kondisi rumah tangga yang kini dijelaskan Miranda. Dan itu semakin membuat Atala geram dan pria bernama Andeas Pratama.
Sekarang aku hanya bisa mendukung keputusan yang akan kau ambil. Dan jika kau butuh sesuatu, jangan sungkan untuk mengatakannya padaku, Miranda. Penuturan terakhir dari Atala sebelum kemudian pamit untuk kembali ke ruangan tempat ia bertugas. Mengingat waktu telah menunjukkan pukul 8 pagi. Apa kondisi dokter Miranda? Baik-baik saja, dok? Tanya Suster Mita ketika pernapasan dengan Atala di depan pintu ruangan. Dia sudah lebih baik, jawab Atala sebelum kemudian kembali melanjutkan langkahnya. Mita yang baru saja memasuki ruangan dibuat cemas ketika melihat Miranda tengah menangis. Apa yang terjadi, dok? Kenapa Anda menangis? Tutur Suster Mita yang kini duduk di tempat tidur. Miranda menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa, jawabnya. Suster Mita yang cukup mengenal Miranda lantas tidak percaya begitu saja dengan jawaban. Bukankah Anda sendiri yang mengatakan jika Anda sudah menganggap saya seperti adik Anda sendiri? Lalu kenapa masih menyembunyikannya sesuatu dari saya? Wajah Suster Mita nampak kecewa sekaligus tak tega. Merasa tak sanggup menyimpan beban itu sendirian. Miranda pun mengangkat pandangannya menatap Suster Mita. Sepertinya aku sedang hamil, ucapnya dengan wajah sendu. Hamil. Ulang Suster Mita seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Bagaimana mungkin? Bukankah selama ini Anda sendiri yang mengatakan jika Tuan Arman tidak pernah melakukan sesuatu di luar batas? Lancur tutus Suster Mita. Miranda mengelekkan kepalanya. Tuan Arman memang tidak pernah melakukan sesuatu padaku. Bahkan untuk sekedar men-CM-ku saja beliau tidak pernah melakukannya. Jawaban Miranda semakin membuat Suster Mita bingung. Jika Tuan Arman tidak pernah melakukannya, lalu bagaimana Anda bisa hamil, dokter? Karena bayi ini bukan miliknya, tetapi milik suamiku. Jawaban Miranda sungguh mengejutkan Suster Mita. Bahkan kini kedua kelopak mata wanita itu melebar dengan sempurna. Suami, ulang Suster Mita dan Miranda mengangguk. Setelah cukup lama diam, akhirnya Miranda pun menceritakan perihal pernikahan dengan seorang pengusaha ternama tanah air yang bernama Andreas Pratama. Miranda bahkan menceritakan alasan mengapa sampai Andreas menikahinya, serta alasan mengapa ia sampai bersedia menikah dengan pria itu. Setelah mendengar semua cerita Miranda, tak banyak yang bisa dilakukan Suster Mita selain memeluk tubuh Miranda sebagai bentuk supportnya. Apapun alasan Anda sampai menikah dengan Tuan Andreas, sebaiknya Anda segera menyampaikan kabar tentang kehamilan Anda padanya. Bagaimanapun Tuan Andreas harus tahu jika saat ini Anda telah mengandung anaknya. Saran Suster Mita. Namun dengan cepat Miranda melerai pelukan di antara mereka, lalu menggelengkan kepalanya. Sehingga kedua ahli Suster Mita sontak saling bertaut melihat reaksi penolakan Miranda. Tapi kenapa, dok? Kebingungan masih menyelimuti wajah cantik Suster Mita. Karena Tuan Andreas tidak menginginkan kehadirannya. Tuan Andreas tidak menginginkan seorang anak yang lahir dari RHM-ku. Akhirnya keluar juga alasan mengapa ia ingin menyembunyikan kabar tentang kehamilannya di hadapan Suster Mita. Oh astaga, lirih Suster Mita. Ia pun kembali memeluk tubuh Miranda yang nampak bergetar karena terisak. Lalu, apa yang ingin Anda lakukan sekarang? Semakin lama usia kandungan Anda pasti akan semakin bertambah dan perut Anda pun akan terlihat semakin besar. Aku juga tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Yang jelas selama anak ini belum lahir, aku tidak akan memberitahukan keberadaan pada ayahnya. Karena aku tidak bisa menjamin keselamatannya jika sampai Tuan Andreas mengetahui kabar kehamilanku. Jawab Miranda sungguh membuat Suster Mita merasa prihatin. Untuk memastikan dugaannya serta hasil pemeriksaan sementara Atala, Miranda meminta bantuan Suster Mita untuk mengambilkan urine test untuknya. Dan benar saja benda itu menunjukkan hasil garis 2 berwarna merah. Yang itu artinya saat ini ia benar-benar mengandung bayi dari seorang Andreas Pratama.
Pria yang menikahinya hanya karena ingin membalaskan. Hampir seharian ini Miranda nampak tak bersemangat seperti hari sebelumnya. Suster Mita melangkah mendekat ke arah Miranda yang nampak duduk termenung, lalu mengelus lembut punggung wanita itu. Dari sorot matanya seolah ingin menyampaikan jika Miranda tidak sendirian saat ini. Miranda mendongakkan wajahnya menatap Suster Mita. "Thank you," ucapnya, dan Suster Mita hanya meresponnya dengan anggukan. Waktu telah menunjukkan pukul 3:30 sore. Miranda pun bersiap untuk segera meninggalkan rumah sakit. "Dok," Miranda lantas menghentikan langkahnya lalu menoleh pada Suster Mita. "Jika membutuhkan bantuan, katakan saja, jangan sungkan-sungkan. Siapa tahu saya bisa membantu," lanjut tutur Suster Mita. Dan Miranda dibuat terharu mendengarnya. "Sekali lagi terima kasih. Sudah bersedia mendengarkan curahan hati saya," kata Miranda seraya mengulum senyum di bibir. Suster Mita mengangguk tulus. Sebelum kemudian Miranda kembali pamit padanya. 45 menit kemudian, Miranda yang menumpangi taksi online pun tiba di kediaman keluarga Pratama. Miranda cukup terkejut ketika melihat Andreas sudah berada di rumah. Padahal waktu masih menunjukkan pukul 4:15. Biasanya pria itu akan kembali dari perusahaan paling cepat pukul 5 sore. Dari ambang pintu utama, Miranda dapat menyaksikan Andes yang kini tengah menggendong tubuh mungil baby Nesha. Terlihat jelas jika pria itu begitu menyayangi putri kecilnya itu. Sementara Miranda yang menyaksikan pemandangan tersebut, sontak saja tangan terlulu mengelus perut yang masih nampak rata. "Maafkan Mama, sayang, jika Mama membawamu ke dalam situasi seperti saat ini. Dan Mama juga minta maaf jika nantinya kamu tidak bisa merasakan kasih sayang dari ayahmu," lirih Miranda dalam hati. Entah mengapa hatinya begitu nyeri ketika membayangkan penolakan Andreas atas kehadiran bayi dalam kandungannya. "Kau sudah pulang." Suara bariton milik Andreas lantas menyadarkan Miranda dari lamunannya. Iya, Tuan." Suara Miranda terdengar terbata. Kini ia pun melanjutkan langkahnya menghampiri Mama Delia. Andreas serta Nesha yang kini telah berpindah tangan di pangkuan Mama Delia. Miranda menempatkan bungkaunya di sofa yang masih kosong, tepat di sisi Andreas. Tidak biasanya baby Nesha nggak bisa ditinggal sama papanya, komentar Mama Delia. Setelah berpindah tangan ke pangkuannya, baby Nesha jadi rewel. Padahal sejak tadi di pangkuan Andreas, bayi mungil itu nampak anteng-anteng saja. Mungkin baby Nesha rindu sama papanya, soalnya beberapa hari ini ditinggal ke luar negeri. Miranda pun ikut menimpali komentar Mama Delia. Mama Delia tersenyum dengan pandangan menerawang jauh. "Mama jadi ingat saat hamil El Asia dulu. Walaupun usia kamu lebih besar dari baby Nesha saat ini, tapi kamu juga bersikap sama seperti putrimu Andreas. Kamu paling tidak bisa ditinggal sama almarhum papa kamu. Kamu pasti ingin ikut kemanapun papa pergi. Sampai-sampai papa harus mengajakmu ke perusahaan karena kamu terus menangis," tutur Mama Delia. "Kalau jika aku tetap bertahan hidup bersamanya, lalu siapa yang akan menjamin keselamatan bayi yang ada di dalam kandungan saat ini?" Miranda benar-benar dilema. Harus mengutamakan keselamatan keluarganya atau menyelamatkan nyawa calon anak yang ada di dalam kandungannya. Malam harinya, mereka semua telah berkumpul di meja makan untuk makan malam bersama. "Kak Miranda, kenapa kakak tidak memakan makanannya?" Tanpa sepengetahuan Miranda, ternyata sejak tadi Aisyah telah memperhatikan gelagatnya yang hanya mengaduk-aduk makanan di piringnya. Ucapan Aisyah lantas memancing perhatian Andreas pada Miranda. Pria itu cukup menatap Miranda dengan salah satu alisnya yang terangkat ke atas. "Kenapa? Apa kau tidak suka dengan makanannya?" Pertanyaan Andreas mendapatkan gelengan kepala dari Miranda. "Bukan begitu, Tuan. Saya hanya sedang tidak nak FSU saja," jawab Miranda apa adanya. "Tidak NFSU," ulang Andreas dengan dahi berkerut.
Miranda mengangguk pelan. "Maaf Tuan," ucapnya merasa tak enak. Spontan Andreas pun meletakkan sendok dan juga garpu miliknya di atas piringnya. Rupanya pergerakan Andreas masih terlihat jelas oleh Miranda. "Kenapa Anda berhenti makannya, Tuan?" tanya Miranda heran. "Bagaimana saya bisa makan sementara istri saya sedang tidak NFSU makan?" Ucapan Andreas sanggup membuat Miranda tertegun mendengarnya. Sebenarnya bukan hanya Miranda dibuat tertegun dengan kalimat Andreas. Mama Delia dan juga Aisyah pun sama. Bahkan kedua wanita berbeda generasi tersebut sontak saling melempar pandangan satu sama lain. Seakan tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Andreas beranjak dari duduknya lalu melangkah ke arah Miranda. Dengan lembut diraihnya salah satu tangan Miranda. "Mari saya antarkan ke kamar untuk istirahat."